Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah kajian tarjih online keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya keluarga besar Muhammadiyah yang juga mengikuti kajian ini melalui jaringan televisi Muhammadiyah atau TVMU, baik TVMU dalam bentuk channel YouTube maupun TVMU televisi digital yang selama ini diikuti oleh keluarga besar Muhammadiyah dan juga umat Islam dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari-hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1444 ini. Ini sudah hari ke-27, sehingga tinggal 27, 28, dan 29. Sebagaimana maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah hasil hisab oleh Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah menyebutkan bahwa atau menetapkan bahwa hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah akan jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Didasarkan kepada hasil hisab bahwa telah terjadi ijtima konjungsi di mana matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis pada hari Kamis 29 Ramadan atau 20 April sekitar jam 10 pagi, ya. Dan pada saat itu juga qadarullah juga terjadi gerhana matahari di beberapa tempat, terutama di bagian timur Indonesia dan sebelah timurnya lagi itu bisa menyaksikan gerhana matahari total. Kemudian di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Jawa ini bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian, sehingga kita akan 2 hari berturut-turut berkumpul bersama umat Islam untuk melaksanakan ibadah yang disunahkan oleh Islam, disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Kamis nanti menjelang sebelum zuhur. Di saat terjadinya gerhana, ya afdolnya kita laksanakan sholat gerhana di masjid-masjid kita, sebagaimana yang sudah dituntunkan, bagaimana tata cara sholat gerhana, dan setelah sholat gerhana juga disampaikan khutbah singkat yang memberikan peringatan, tausiah kepada umat ini agar memperbanyak istighfar, memperbanyak takbir. Di gerhana juga disunahkan memperbanyak takbir, istighfar, tahlil, tahmid, dan juga memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah disampaikan kepada umat Islam, kaum muslimin khususnya yang membutuhkan, yang memerlukan bantuan. Diberikan sedekah
Tapi juga tidak menutup kemungkinan sedekah itu juga disampaikan kepada fuqara wal masakin dimanapun, agama apapun. Memang diprioritaskan kaum muslimin terlebih dahulu. Tapi kalau kaum muslimin sudah tercukupi, ada saudara-saudara kita yang lain yang tidak seakidah dengan kita pun, kita tetap memberikan santunan berupa sedekah kepada mereka. Jadi itu hari Kamisnya, insya Allah nanti ada sholat gerhana. Ya. Berarti itu sudah hari raya yang pertama, hari raya gerhana. Kemudian hari Jumatnya, tanggal 21 April, bertepatan dengan 1 Syawal, di pagi hari kita laksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Nah, setelah itu, di siang harinya, hari Jumat, pada Jumat, maka kita laksanakan sholat hari raya yang berikutnya, yaitu sholat hari raya Jumat. Sehingga dalam 2 hari terkumpul 3 hari raya. Hari raya gerhana, ya, hari raya gerhana ini maksudnya karena kita bersama-sama, berjamaah, berkumpul banyak orang untuk melaksanakan sholat berjamaah dan menerima tausiah, nasihat, khutbah, sholat gerhana. Kemudian di hari Jumatnya pagi-pagi kita juga laksanakan ini hari raya yang sebenarnya yaitu Idul Fitri, dan siangnya hari raya Jumat. Meskipun Rasulullah juga di hari Jumat ya, apabila bersamaan Idul Fitri atau Idul Adha bersamaan dengan hari Jumat, Rasulullah memberi rukhsah, memberikan keringanan, kemurahan kepada umat Islam, terutama yang mungkin mengalami kesulitan jauh dari masjid, sehingga pagi-pagi sudah berhari raya di tanah lapang, maka siang hari karena jauh dari masjid, maka yang muslimin yang mengalami seperti itu diberi keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Berarti kalau tidak sholat Jumat, maka kembali ke asalnya, yaitu sholat zuhur. Baik berjamaah ataupun tidak berjamaah, tentu diutamakan untuk tetap berjamaah dengan lingkungannya. Tetapi Rasulullah sendiri mengatakan ketika sesudah beliau memberikan rukhsah, beliau mengatakan wa inna mujammi'un, dan kami Rasulullah maksudnya, yaitu tetap melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau Rasulullah mengatakan inna mujammi'un, tetap melaksanakan sholat Jumat, karena Rasulullah adalah pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin masyarakat yang melayani seluruh umat, sehingga beliau tetap melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi, di masjid beliau, sehingga umat Islam yang datang jauh-jauh menuju Masjid Nabawi bisa melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan itu, maka juga Majelis Tarjih berpandangan supaya takmir Masjid Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah tetap menyelenggarakan sholat Jumat di siang harinya, meskipun pagi hari sudah berhari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena supaya masjid-masjid itu tetap diramaikan, dimakmurkan dengan sholat Jumat berjamaah, dan umat Islam yang datang ke masjid yang bermaksud untuk melaksanakan sholat Jumat juga bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Nah, ini karena besok bertepatan sholat Id dengan hari Jumat, maka juga kita singgung di sini.
Dan ini sudah dikukuhkan dalam munas tarjih. Ya. Di samping memang itu terdapat di dalam hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah yang memiliki nilai kesahihan tentang hal itu. Majelis Tarjih sudah membahas secara seksama dalam Muktamar Tarjih ke-22, dulu namanya masih Muktamar Tarjih, tahun 1989. Jadi sudah cukup lama di kampus Universitas Muhammadiyah Malang tahun 89. Salah satu pembahasannya adalah salat Id atau ya Idul Fitri bersamaan dengan hari Jumat. Idul Fitri bersamaan dengan hari Jumat. Majelis Tarjih mengakui adanya rukhsah, adanya keringanan dari Rasulullah kepada umat Islam. Dan kalau dilihat hadisnya itu memang diberikan rukhsah kepada umat Islam yang memiliki masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Kesulitan pagi-pagi dari rumah sudah jauh menuju tanah lapang untuk sholat Id. Nanti siang jauh lagi jalan dari rumahnya menuju masjid. Ini bagi yang memiliki masyaqqah, kesulitan untuk mendatangi sholat Jumat karena rumahnya jauh dari masjid. Tapi bagi yang dekat-dekat, termasuk juga para penyelenggara masjid, badan kemasjidan atau takmir masjid, atau dewan kemakmuran masjid, macam-macam lah namanya. Pokoknya penyelenggara masjid itu, penyelenggara sholat berjamaah di masjid itu, termasuk sholat Jumat, dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Karena Rasulullah sendiri mengatakan wa inna mujammi'un. Baik, itu sebagai keterangan tambahan terkait hari raya yang bersamaan dengan hari Jumat. Khusus untuk Idul Fitri, jadi ada hadis dari riwayat Tirmizi dari Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudaffi an-nas. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Idul Fitri adalah ketika orang kaum muslimin berbuka, memulai tidak berpuasa. Idul Fitri adalah hari di mana orang-orang memulai untuk tidak berpuasa. Yuftir itu berarti berbuka. Berbuka berarti tidak puasa dari paginya. Kemudian wal adha, sedangkan Idul Adha yauma yudhi an-nas. Sedangkan Idul Adha adalah hari di mana kaum muslimin menyembelih korban. Ini pengertian yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri ini dirayakan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Dan ibadah ini disyariatkan pada tahun pertama Rasulullah SAW sampai di Madinah. Jadi dimulainya sholat Idul Fitri adalah ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah dan beliau tinggal di Madinah selama 1 tahun. Jadi tahun pertama beliau tinggal di Madinah, turunlah perintah untuk melaksanakan salat Idul Fitri ini. Ini berdasarkan kepada hadis Anas
An Anasin qala qatima Rasulullah sallam al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima. Faqala ma hadani al-yauman qalu kunna nal'ab fihima fil jahiliyah. Faqala Rasulullah sallam inna allaha qad abdalakum fihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah tiba di Madinah dan beliau melihat orang-orang mempunyai dua macam hari di mana mereka meriahkan dengan permainan. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, di zaman jahiliyah kami memeriahkannya dengan permainan. Jadi ada semacam festival dengan permainan gitu ya. Ada dua hari, dua macam perayaan dalam satu tahun. Maka kemudian Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, qad abdalakum, Allah telah menggantikan bagimu khairan, yang lebih baik minhuma, dari kedua hari permainan itu, yaitu Yaumal Adha, yaitu hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban, wa Yaumal Fitri, dan hari raya Fitri. Itu sejarahnya seperti itu. Jadi mengganti perayaan yang dirayakan oleh kaum jahiliyah dalam bentuk permainan, berbagai macam permainan, diganti dengan hari ibadah, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari itu juga hari sebagai hari kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan yang pertama, yang Idul Adha adalah dengan menyembelih korban, yang sebelumnya juga didahului oleh puasa, terutama puncaknya puasa Arafah tanggal 9, atau puasa 9 hari di awal Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, kemudian 10-nya beridul Adha, itu juga hari bergembira dengan menyembelih binatang korban, membagi daging kepada mereka yang memerlukan, dan seterusnya. Begitu juga Yaumul Fitri, hari berbahagia setelah sebulan penuh menunaikan ibadah siam. Jadi ini mungkin sejarahnya seperti itu. Kemudian apa amal ibadah yang perlu kita lakukan di hari raya Fitri? Majelis Tarjih mendasarkan kepada Al-Baqarah 185 yang insya Allah kita semuanya sudah menghafalnya. Terutama ekor ayat itu berbunyi walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi yang pertama kita merayakan Idul Fitri, yang pertama adalah kita harus genapkan dulu Ramadan kita, genap 1 bulan. Dan tahun ini genap 1 bulan itu adalah 29 hari. Yang tadi sudah saya sampaikan, di hari ke-29 sebagai hari terakhir itu, habisnya bulan Ramadan ditandai dengan istima, dan di saat istima bersamaan sekaligus dengan gerhana. Gerhana matahari itu pasti terjadi pada hari istima. Dan setelah istima pada dasarnya bulan itu habis. Tetapi untuk menyempurnakannya didasarkan kepada Al-Baqarah juga, summa atimus siyam ilal lail. Habisnya memang terjadi istimanya itu ya, antara jam 10-11 pagi. Itu sudah habis bulan Ramadan. Tetapi puasanya tidak bisa langsung berakhir di jam 10-11 siang itu. Harus atimus siyam ilal lail, harus sempurnakanlah puasa sampai malam. Maka kita sempurnakan sampai maghrib. Maka ketika terbenamnya matahari, karena bulan sudah di atas ufuk 1 derajat lebih
47 menit, maka otomatis besoknya adalah tanggal 1, ya. Tanggal 1. Tapi yang berbeda pandangan dengan hal ini, ya monggo saja. Memiliki kriteria imkanur ru'yah, hilal harus sudah di atas ufuk 3 derajat, nah itu monggo saja. Kita tidak melihat berapa derajatnya, yang penting sudah wujud, itu adalah sudah tanggal baru. Ketika tanggal baru, berarti kita sudah menyempurnakan, menggenapkan puasa kita 1 bulan, dalam hal ini yaitu 29 hari. Kemudian diikuti dengan wali tukabbirullah, ya, diikuti dengan bertakbir, memperbanyak takbir. Jadi dalam putusan tarjihnya itu bunyinya memperbanyak takbir. Nah ini kalau tuntunan sholat Idain ini, Idul Fitri, Idul Adha ini, hasil keputusan musyawarah atau muktamar tarjih di tahun 70-an 78 kalau tidak salah, sebelum muktamar 40 di Surabaya terjadi munas tarjih, dulu namanya masih muktamar tarjih di kota Garut, dan dibahaslah di sana di samping Idul Fitri juga gerhana, sholat Id dan sholat gerhana. Ini kita fokuskan ke sholat Id-nya saja, ya. Sholat Id untuk Idul Fitri memperbanyak takbir dimulai saat terbenamnya matahari. Jadi karena Ramadan itu habisnya tanggal 29 itu habis berakhir di saat terbenamnya matahari, dan itu adalah awal tanggal 1, maka takbir dimulai setelah terbenamnya matahari, ya. Jadi di dalam hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i di dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i dari Ibnu Umar disebutkan annahu kana idza ghada ila musalla yaumal id kabbara farafa sautahu bitakbir. Wa fi riwayatin kana yaghdu ila musalla yaumal fitri idza tala'atis syamsu fa yukabbiru hatta ya'ti al-musalla yaumal id thumma yukabbiru bil musalla hatta jalasal imam tarakat takbir. Jadi ini adalah masa kita bertakbir. Yang pertama tadi ditetapkan setelah terbenamnya matahari, berarti mulai maghrib malam 1 Syawal. Kalau di dalam hadis Imam Asy-Syafi'i ini dari Ibnu Umar dikatakan bahwa apabila pergi ke tanah lapang di pagi hari Id, beliau Rasulullah bertakbir, ya, dengan mengeraskan suara takbirnya. Jadi sambil berjalan menuju lapangan bertakbir dengan mengeraskan suaranya. Dalam riwayat lain dikatakan beliau apabila pergi ke tempat sholat di pagi hari Raya Fitri, ketika matahari terbit, beliau bertakbir hingga sampai ke tempat sholat di lapangan, ya, ke tempat sholat. Kemudian di tempat sholat itu beliau juga terus bertakbir sehingga imam telah duduk, beliau berhenti bertakbir. Artinya setelah beliau duduk, ya, karena imamnya beliau sendiri. Setelah beliau duduk untuk siap melaksanakan sholat Id, maka takbir itu berhenti. Nah, takbir ini merupakan ekspresi kesadaran terhadap keagungan asma Allah dan, ya, kedoifan manusia, kenisbian manusia di hadapannya. Sebagai tanda syukur, maka wala'allakum tashkurun, ya, sebagai tanda syukur kepada Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kita. Maka di dalam ayat itu kan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum,
ala ma hadakum. Jadi kita bersyukur atas petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada kita, petunjuk-petunjuk di dalam menunaikan ibadah, di dalam menunaikan muamalah, dan seterusnya. Jadi itu kita bersyukur terhadap petunjuk yang diberikan oleh Allah. Selain itu, bertakbir juga merupakan penampakan syiar Islam, ya, syiar Islam. Takbir dilakukan di masjid-masjid, di rumah-rumah, di jalan-jalan, baik oleh mereka yang mukim maupun mereka yang sedang safar. Mereka semuanya bertakbir, dan dalam pelaksanaan takbir di masyarakat lebih dikenal dengan disebut takbiran. Umat Islam diharapkan tetap menjaga ketertiban umum, ya. Jadi walaupun kita mungkin beramai-ramai festival takbir, mungkin juga takbir keliling, monggo saja, itu sebagai sesuatu ekspresi kegembiraan dan bersyukur, tetapi tetap menjaga ketertiban bersama sehingga Idul Fitri memberi kegembiraan kepada kaum muslimin dan juga kepada umat manusia yang lainnya, kira-kira seperti itu. Jangan sampai malah mengganggu ketertiban, tapi justru harus tetap dijaga ketertibannya. Kemudian takbir, ucapan takbir didasarkan kepada hadis Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Majelis Tarjih memilih yang Allahu Akbar-nya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamdu. Ya. Walillahil hamd. Tetapi yang Allahu Akbar-nya 3 kali juga memiliki landasan dalil yang tidak kalah kuatnya, sehingga yang 3 kali takbir juga monggo, yang 2 kali takbir juga dibolehkan, ya. Nah, Muhammadiyah memilih hadis Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar yang Allahu Akbar-nya 2 kali. Disebutkan hadis ini bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi ucapan takbir dan dalil-dalilnya itu sudah diteliti di dalam oleh para ulama tarjih kita, yaitu pada saat Muktamar Tarjih ke-20 di Garut. Nah, tahunnya ternyata tahun 1976, dan kemudian ditanfidkan oleh PP Muhammadiyah tahun 77, dan itu dimuat dalam berita resmi Muhammadiyah tahun 77. Disunahkan di dalam menuju hari raya kita berhias dengan pakaian yang terbaik yang dimiliki hari itu. Tidak harus beli baru, tapi kalau mampu beli baru ya bagus. Apalagi kalau bisa berbagi kepada saudara-saudara kita, juga membagi baju-baju yang baru, yang bagus kepada kaum muslimin muslimat, termasuk kepada fuqara wal masakin, ya. Kemudian memakai wewangian. Ini didasarkan kepada hadis Ja'far bin Muhammad, ya. Di sana disebutkan Nabi, ya, yalbas, makana yalbasu burdah ibaratin fi kulli id. Nabi disebutkan bahwa Nabi memakai gamis yang terbuat dari wul bercorak buatan Yaman, jadi model Yaman, pada setiap hari Id. Nah, ini beliau memilih yang itu yang mungkin yang dipandang yang terbaik, ya. Begitu juga hadis yang lain disebutkan dari Al-Hasan As-Sibat mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbas ajwada ma najib.
wa al-tayyaba bi ajwati ma ajid wa Thank you for using KAI Computer Services. suara Silakan Anda bersiapkan detail. jadi Nabi mengatakan di dalam sholat Id kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki dan memakai wewangian yang terbaik yang kita miliki. Begitu juga ketika sholat Idul Adha. Jadi Idul Fitri, Idul Adha sama. Nah ini yang hal-hal yang disunahkan. Kemudian untuk Idul Fitri itu makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke tempat sholat. Yang dimaksud makan terlebih dahulu ya makan secukupnya, mungkin cukup minum seteguk air dan mungkin beberapa butir kurma atau snack atau apa gitu ya, monggo itu. Mau makan nasi juga boleh. Dimakan terlebih dahulu, ini sunnahnya begitu ya, sebelum berangkat. Ini didasarkan kepada hadis riwayat Bukhari dan juga At-Tirmidzi. Saya tidak baca semuanya supaya cukup waktunya ya. Yang Bukhari saja yang saya baca, Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Jadi menurut Imam Malik, Anas bin Malik yang maksudnya sahabat Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW tidak berangkat menuju tempat sholat Id sebelum beliau makan beberapa butir kurma dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Wa ya'kuluhunna witron, di ganjil ya 1, 3, 5 dan seterusnya secukupnya. Kemudian berangkat dengan berjalan kaki dan pulang juga sama tapi melalui jalur yang berbeda. Kecuali kalau jalannya hanya satu ya. Jalurnya ada beberapa melalui jalur yang berbeda. Disunahkan masyian berjalan kaki, tapi ini kalau tempatnya sangat jauh, tentu ya berkendaraan tidak mengapa. Ya. Kemudian yang berikutnya, sholat Id dihadiri semua umat Islam. Jadi sebagai suatu peristiwa yang penting dan hari besar Islam, hari raya yang penuh berkah dan kegembiraan. Oleh karena itu pelaksanaan sholat Id harus dihadiri oleh semua muslim, tua, muda, dewasa, anak-anak, laki-laki dan perempuan, bahkan mereka yang pada saat itu berhalangan untuk mengerjakan sholat, yaitu perempuan yang sedang haid. Dan itu tetap diperintahkan untuk menghadiri sholat Id, tetapi tentu tidak sholat. Mereka ikut merayakan dengan hadir di tempat sholat. Mereka tidak sholat dan tidak masuk dalam shaf sholat, tetapi mereka mendekati, berkumpul bersama di tanah abang itu, dan mendengarkan pesan-pesan Idul Fitri yang disampaikan oleh khatib. Dalam hal ini pada waktu itu, ya khatibnya Rasulullah sendiri. Itu ini sekaligus kita singgung juga, sehingga khutbah Idul Fitri ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang khutbahnya 2 kali seperti khutbah sholat Jumat, tapi ada yang khutbahnya sekali. Kenapa? Nah, kalau sholat Jumat jelas Nabi khutbah 2 kali dan diselai duduk di antara 2 khutbah. Tapi kalau sholat Id, Nabi itu setelah
sholat, kemudian beliau berkhutbah di hadapan jamaah laki-laki, kemudian beliau menutup khutbahnya, kemudian turun dari mimbar, beliau berjalan menuju jamaah perempuan, jamaah wanita, kemudian beliau menasehati para jamaah wanita. Nah, mungkin di saat itu belum ada pengeras suara seperti sekarang, sehingga dikhawatirkan khutbah yang disampaikan tadi tidak didengar oleh jamaah putri. Sehingga beliau turun dari mimbar, berjalan menuju jamaah putri untuk menyampaikan khutbah kembali atau menyampaikan nasihat. Menyampaikan nasihat khusus kepada ibu-ibu dan para perempuan muslimah. Nah, di situ kemudian ada yang berpendapat khutbahnya juga 2 kali seperti khutbah sholat Jumat. Ya. Tapi Muhammadiyah mengambil hikmah dari peristiwa itu. Peristiwa itu termasuk seperti amalan azan 2 kali untuk sholat Jumat di masa Utsman bin Affan, karena pada waktu itu untuk mengingatkan hari itu hari Jumat, dan yang pertama itu di tempat-tempat umum, di pasar, di tempat-tempat keramaian, mereka azan jauh sebelum masuk zuhur. Kemudian nanti setelah masuk zuhur, azan yang kemudian diikuti dengan khutbah Jumat di masjid. Nah, itu kemudian dalam perdebatan dalam kitab fikih kemudian ada 2 azan di dalam Jumat. Nah, teman kan sekarang yang terjadi di Indonesia 2 azan itu semuanya di masjid, dan azan dikumandangkan ketika sudah masuk waktu Jumat atau waktu zuhur. Padahal pada masa Utsman tidak demikian. Maka Muhammadiyah berpandangan ya azan Jumat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah 1 kali saja. Apalagi sudah ada media pengeras suara dan sebagainya. Jadi begitu juga khutbah di Idul Fitri, Idul Adha juga itu 1 kali cukup, karena sudah ada pengeras suara yang insya Allah khutbahnya bisa didengar oleh jamaah ibu. Ini tentang sholat Id, ya, sholat Id. Jadi tuntunan Idul Fitri itu ditandai dengan memperbanyak takbir, kemudian sholat Id Idul Fitri dalam hal ini dengan berjamaah dan diikuti dengan khutbah. Nah, dengan begitu selesai merayakan sholat Id dalam bentuk sholat, merayakan Id dalam bentuk sholat. Tapi juga sebagai tanda pelaksanaan Idul Fitri juga adalah zakat fitri. Dilaksanakannya zakat fitri sebelum sholat Id-nya, atau di akhir Ramadan sampai sebelum sholat Id. Itu adalah syariat yang disunahkan atau bahkan diwajibkan, ya, diwajibkan oleh Rasulullah kepada seluruh umat Islam yang kepala keluarganya memiliki kelebihan bahan makanan untuk membayar zakat fitri. Diutamakan dengan bahan makanan pokok. Tapi kemudian ada istiad para ulama membolehkan pakai uang sesuai dengan harga. Di sini juga terjadi khilafiyah. Ada yang berpendapat pakai uang harga bahan pokok lokal. Nah, itu ada yang mengatakan tidak begitu. Jadi yang membolehkan membayar pakai uang itu kan mazhab Hanafi, tetapi uangnya itu harus dikurskan dengan barang yang dinaskan di dalam hadis, yaitu 1 sok kurma atau gandum. Katakanlah kalau kurma 1 sok misalnya 4 kilo, ya, 4 kilo kurma. Kalau kurma yang standar harganya katakanlah 1 kilo 40.000,
maka kali 4 adalah 160.000. Jadi kalau pakai uang 160.000 dengan nilai harga kurma yang standar 40 atau 50. Kalau 50 berarti 200.000. Kalau menggunakan syair itu gandum 1 kilo berapa? Mungkin 16.000 atau 18.000 per kilo. Kalau 4 kilo berarti 16.000 kali 4. Katakanlah dibulatkan 20.000 kali 4 berarti 80.000. Nah, tapi kalau pakai beras, nah ini yang menurut mazhab Hanafi, kalau mau pakai uang jangan harga bahan pokok lokal, tapi harga bahan pokok yang disebut di dalam hadis. Wallahu a'lam. Itu zakat fitri. Baik, kemudian yang berikutnya tradisi kita di dalam memasuki Idul Fitri ada tradisi namanya halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal ini jelas tidak ada tuntunan syar'inya, dan itu halal bihalal yang kita laksanakan ini tidak termasuk bagian dari ibadah, tapi hanya bagian dari budaya dan muamalah. Selama pelaksanaannya tidak menyimpang, tidak menyalahi garis-garis dari syariat Islam, akhlak Islam, akidah Islam, insya Allah sebagai satu kebaikan. Apalagi halal bihalal ini dimaksudkan untuk memperkokoh silaturahim dan ukhuwah Islamiyah dengan saling memaafkan, saling mengikrarkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan saling memaafkan. Nah, meskipun memaafkan itu tidak boleh dikumpulkan, ditunda di hari raya, tetapi permaafan yang dilakukan pada hari raya Fitri dengan hal bihalal itu adalah untuk menguatkan permaafan yang sudah dilaksanakan. Maka itu insya Allah sebagai satu kebaikan ya. Jadi kalau orang merasa berbuat salah kepada orang lain, maka segeralah meminta kehalalannya. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari ya. Wal yatahallalhu minhu. Jadi kalau kita merasa berbuat salah, tidak usah nunggu hari raya tentunya, kita segera minta maaf, minta kehalalannya. Karena kalau kita tidak sempat meminta kehalalannya dan kita lebih didahului oleh kematian, belum sempat meminta maaf, maka penghalalan atas kesalahan kita itu akan diambilkan dari amal kebaikan kita. Jadi amal kebaikan kita akan dikurangi untuk diberikan kepada orang yang kita salahi ya, kita salahi. Itu dalam hadis Bukhari begitu ya. Nah, jadi kalau kita punya kebaikan kita dikurangkan untuk diberikan kepada orang tersebut karena kita belum sempat meminta maaf atau meminta kehalalan. Itu kalau kita punya kebaikan. Tapi kalau kita tidak punya kebaikan sama sekali, tidak punya amal baik yang dicatat oleh Allah, maka apa yang dilakukan? Yaitu dosa-dosa orang yang kita salahi tadi dikurangkan seukuran, sekadar kesalahan kita itu ditimpakan kepada kita. Jadi dosa kita bertambah. Maka disinilah fungsinya halal. Dan Muhammadiyah, kepemimpinan Muhammadiyah di tahun 1924 ada dalam surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1924 sebelum merdeka, sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Nahdlatul Ulama tahun 1926, 2 tahun sebelum Nahdlatul Ulama
edaran pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menganjurkan agar keluarga besar Muhammadiyah di dalam hari raya Idul Fitri, setelah Ramadan, setelah zakat fitri, setelah sholat id, untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahim dengan diselenggarakan halal bihalal. Waktu itu halal bihalalnya pakai huruf CH. Jadi pakai CH, halal bihalal itu ejaan lama zaman Belanda dulu. Tahun 24 sudah ada istilah halal bihalal di lingkungan Muhammadiyah. Jadi ini artinya Muhammadiyah termasuk yang mengakomodir, membolehkan tradisi saling memaafkan, saling mengikhlaskan, dengan catatan ya isinya untuk kebaikan, maksudnya untuk kebaikan dan pelaksananya diliputi dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan akhlak Islam, tuntunan syariat Islam. Ini saya kira yang terpenting yang kita sampaikan pada pagi hari ini karena waktunya kita berikan waktu berikutnya ini sekitar masih ada 12 menit adalah untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya lihat di chat sudah ada beberapa pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak Gun. Ya. Terima kasih Dr. Samsul. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita telah menyimak, mendengarkan dari pagi ini tentang Idul Fitri dan halal. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semuanya dalam rangka kita akan merayakan di hari Jumat nanti. Oke, baik Bapak Ibu yang ada kesempatan untuk diskusi menanyakan, bisa langsung, bisa lewat kolom chat. Ini yang kolom chat sudah ada 2, kita bacakan. 3 ini malah. Ini dari yang pertama dari Mas Tiawan. Ya, Assalamualaikum, maaf Ustaz, sholat id tetapi ketinggalan takbir tambahan ataupun ketinggalan 1 rakaat. Apakah perlu ditambah sendiri untuk takbir atau rakaatnya nggih? Monggo, Ustaz. Ya, jadi sholat id ketinggalan takbirnya. Nah, kalau itu kan berarti rakaatnya masih dapat utuh ya. Ya. Kalau rakaatnya masih dapat utuh, maka ya kita tidak perlu menambah. Nah, berarti selesai sempurna dengan rakaat bersama imam ya. Jadi misalnya ketika bergabung di sholat itu imam sudah membaca Al-Fatihah atau membaca surat, berarti kan kita nggak kumanan takbir yang 7 kali di rakaat pertama. Maka kita tidak perlu menambah takbir setelah kita sholat ya. Jadi kita cukup selesai bersama imam karena rakaat kita sudah sempurna bersama imam, insya Allah gitu. Tetapi kalau kita terlambat datang, imam sudah rukuk dan kita tidak bisa mengikuti rukuknya imam, kita bergabung, imam sudah bangun dari rukuk misalnya, berarti kita tidak bisa mengikuti rukuknya imam, maka kita ketinggalan 1 rakaat. Kita ketinggalan 1 rakaat. Maka kita menambah 1 rakaat lagi. Kita menambah 1 rakaat lagi. Berarti kan kita bersama imam hanya mengikuti 1 rakaat. Kemudian setelah salam kita berdiri menyempurnakan rakaatnya. Karena kita menyempurnakan rakaatnya, ya berarti kita ya seperti kita melaksanakan rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua berarti takbirnya 5. Walaupun tadi bersama imam juga takbirnya udah 5, maka ini tetap takbirnya 5 karena kita takbir rakaat pertamanya bersama imam di rakaat kedua. Kemudian kita menyelesaikannya berarti adalah rakaat kedua, maka juga 5. Maka nggak apa-apa. 5 dan 5 nggak ada masalah. Yang penting rakaatnya sempurna setelah kita menyempurnakan karena kita tertinggal 1 rakaat.
Itu saya kira untuk Pak Setiawan Budi langsung. Demikian Setiawan. Ini berikutnya dari Mas Agung tentang fidyah ini. Apakah fidyah atau zakat boleh diamanahkan kepada kerabat keluarga? Jadi zakat fitri, kalau ya, baik fidyah maupun zakat fitri, fidyah kan it'amut to'amu masakin, memberi makan kepada orang miskin. Zakat fitri juga sama, tu'matan lil masakin. Nah, di sini kalau itu kerabat dalam arti kerabat menjadi tanggungan kita, tanggungan dari nafkah kita. Jadi kerabat itu yang menjadi tanggungan kita, yang pertama kan istri, anak-anak yang bersama kita. Kemudian orang-orang yang tinggal di rumah kita itu sebagai tanggungan kita. Kerabat bisa jadi memang kerabat betul tinggal di rumah kita, menjadi tanggungan kita, tapi bisa juga bukan kerabat, tapi dia menjadi batik, anggota keluarga kita, menjadi tanggungan kita. Maka itu tidak bisa menerima fidyah atau zakat kita. Fidyah atau zakat itu disampaikan kepada fuqara wal masakin di luar tanggungan kita. Jadi bukan yang merupakan tanggungan kita. Kalau itu kerabat dalam arti tanggungan, maka itu tidak dibenarkan. Tapi kalau itu kerabat, mungkin masih ada hubungan kekerabatan maksudnya ya, ada hubungan kekerabatan, tapi sudah bukan tanggungan kita, itu keluarga lain, orang lain, maka itu insya Allah dibolehkan. Kita mengutamakan masih ada hubungan famili, ada kekerabatan, tapi sudah bukan tanggungan kita. Yang minal fuqara wal masakin kita berikan fidyah kita kepada mereka, zakat fitri kita kepada mereka, insya Allah itu tidak mengapa. Yang jelas bukan tanggungan kita, gitu. Itu untuk Pak Agung Sriyanto. Demikian Mas Agung, ya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan Ustaz Samsul. Kalau ini dari Pak Haris Rahmati, ini mungkin pertanyaan dan sekaligus mungkin pendapat atau ilmu. Ya. Saya mencoba mencari data tanggal terjadi gerhana matahari sebelumnya. Dan dari yang saya konversi penanggalannya ke Hijriah, data tersebut menunjukkan bahwa gerhana matahari terjadi di waktu akhir tanggal tua bulan Hijriah. Mengacu gerhana matahari yang terjadi besok, perhitungan gerhana matahari total terjadi di 13.25 waktu Indonesia Timur atau 11.25 waktu Indonesia Barat yang terjadi selama sekitar 1 menit. Bukankah peristiwa tersebut dapat dikiaskan sebagai ruqyah? Karena pertemuan ijma antara matahari dan bulan, sehingga besok harinya dapat dikategorikan sebagai bulan Hijriah baru atau Syawal. Ya, ini mungkin berdasarkan beliau nih. Ya, jadi kalau secara keilmuan ini kan istimewa ini teorinya menggunakan surat Yasin ayat 39-40, nanti bisa dibaca di sini. Di sana ada kata ada kal-urjunil qatim. Jadi matahari itu kan berputar sedemikian rupa dari bulan sabit pertama kembali ke bulan sabit berikutnya. Jadi dari titik 0 ke titik 0 kira-kira gitu. Jadi istimewa itu adalah titik 0 penghabisan. Secara astronomis memang begitu habis istimewa itu sebenarnya sedetik, semenit kemudian menurut ilmu astronomi itu sudah bulan baru. Jadi sudah bukan bulan. Jadi kalau besok itu berarti jam sekitar jam 11 kurang lebih itu ya. Sedetik setelah terjadinya istimewa atau beberapa menit sebelum terjadinya istimewa, katakan begitu, itu sudah bulan baru, sebenarnya kan begitu.
Tetapi apa namanya, karena istimewa ini terjadinya apa namanya berubah-ubah, tidak stabil, kadang-kadang di pagi hari, kadang-kadang di siang hari, kadang sore, kadang malam gitu ya. Sehingga kemudian Muhammadiyah dulu pernah membuat beberapa kriteria. Pernah Muhammadiyah sebelum wujudul hilal itu memiliki kriteria hisab. Hisab Muhammadiyah adalah terjadinya istimewa Qablul huruf selain. Jadi Majelis Takjid pernah, tapi lupa tahun berapa, pernah menetapkan kriteria bulan baru adalah terjadinya istimewa Qablul huruf. Nah, kalau sudah seperti itu, seperti istimewanya kan sebelum maghrib, otomatis besok pasti tanggal 1 gitu. Itu yang ketika menggunakan istimewa Qablul huruf. Tapi kemudian itu diperbaiki, tidak semata Qablul huruf. Jadi istimewa Qablul huruf ditambah kriteria yang satu lagi, yaitu bulan sudah di atas ufuk ketika terbenamnya matahari. Nah, kenapa dikaitkan dengan harus di atas ufuk? Karena ini ada kaitannya dengan sabda Rasul sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Jadi puasalah karena melihatnya, atau berbukalah karena melihat hilal itu. Hilal itu bisa dilihat kalau sudah di atas ufuk. Kalau belum di atas ufuk tidak mungkin bisa dilihat. Nah, dilihat di sini bukan dilihat dengan mata kepala, tapi dilihat dari sudut ukurannya. Dilihat dari sudut ukuran, berarti ru'yat bil ilmi itu bil hisab. Itu maka apa namanya, menggunakan kriteria tambahan istimewa sebelum maghrib. Di saat maghrib bulan harus berada di atas ufuk. Hilal harus di atas ufuk. Itulah namanya wujudul hilal. Sementara Kementerian Agama dan teman-teman kita Nahdlatul Ulama itu juga istimewa Qablul huruf, tapi di saat terbenamnya matahari harus imkanur ru'yah. Imkanur ru'yahnya bagaimana ukurannya? Dulu imkanur ru'yahnya adalah 2 derajat. Tapi mulai mungkin 2 tahun terakhir ini dirubah menjadi 3 derajat. Nah, kemarin Prof. Samsul Anwar di auditorium UMS itu menjelaskan dengan imkanur ru'yah dirubah kriterianya dari 2 menjadi 3 derajat, menjadikan kemungkinan terjadinya perbedaan menjadi lebih sering. Maka di tahun ini 2 hari raya itu kemungkinan berbedanya ada 2 ya. Jadi Idul Fitri ini ada kemungkinan berbeda, apa kemungkinan atau kepastian ya, ada berbeda ya. Sehingga ada yang Jumat dan ada yang Sabtu. Nanti Idul Adha-nya juga begitu. Nah, kita bersama dengan Saudi ya, karena kriteria 1 Dzulhijjahnya sama, sehingga nanti juga terjadi perbedaan lagi. Nah, tapi insya Allah umat Islam sudah dewasa, sudah legowo kalau terjadi perbedaan, saling menghormati. Kita juga mengapresiasi Pak Menteri Agama, Pak Yakul Qomas kemarin juga sudah mengumumkan, tolong kepala-kepala daerah ya, wali kota, bupati, berikan izin kepada Muhammadiyah untuk melaksanakan sholat Id di fasilitas-fasilitas negara meskipun sholat Id-nya berbeda dengan ketetapan pemerintah. Saya kira itu bagus ya. Itu satu hal yang baik ya, untuk menjaga kondusivitas di dalam kita berukhuwah Islamiyah. Kita apresiasi kepada Pak Menteri Agama, Pak Yakul Qomas, sehingga kemudian Pak Wali Kota Pekalongan yang kemarin sempat melarang pemakaian lapangan Mataram
Kota Pekalongan, kemudian beliau mengizinkan. Ini saya kira juga satu hal yang bagus. Nah, jadi kalau ada 2 hari raya antara NU Muhammadiyah, bagus juga kalau misalnya pas Muhammadiyah yang sholat, Banser yang menjaga, pas NU yang sholat, Kokam yang menjaga, itu bagus juga. Mungkin bisa dikembangkan. Wah. Ya, Waktunya tapi ini ada yang agak penting. ya nggak apa-apa, ini tambah Oke, dikit satu apa itu dulu ya Ustaz ya. Iya. Melihat fenomena perbedaan penetapan hari raya ya, dari pemerintah Muhammadiyah, bolehkah ikut sholat Id di 2 kali? Nah, misal kita ikut berlebaran di hari Jumat, lalu ketika pulang kampung kan mungkin di hari Sabtu, kemudian sholat lagi. Nah, ini mungkin perlu. Ya, kalau itu ya kita pilih salah satu saja, sholatnya ya 1 kali saja. Kalau meyakini yang tanggal 1 itu hari Jumat, silahkan sholat hari Jumat. Tapi yang merasa yakin Idul Fitrinya hari Sabtu, tanggal 22, ya monggo saja. Jadi begitu. Jangan 2 kali, apalagi menjadi khotib melayani 2 tempat. Saya dapat amplopnya 2 kali. Ini saya kira enggak bagus deh seperti itu ya. Jadi ya kita ikuti yang kita yakini, kita mantapi dengan tetap menghormati yang berbeda. Jadi nggak perlu sampai 2 kali begitu. Wallahu a'lam. Saya kira begitu Pak Agung. Yang lain-lainnya mungkin sudah bisa terjawab insya Allah ya. Karena waktunya sudah habis. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khasiran kepada Ustaz Samsul yang telah memberikan bekal bagi kita semuanya ya, untuk Idul Fitri hari Jumat besok. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan waktu dan kesempatan untuk beridul Fitri. Dan mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita selama Ramadan ini dan dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang bahagia, dengan demikian untuk kajian tarjih ini sekira sudah cukup, dan ini mungkin untuk terakhir sebelum nanti libur ya. Mungkin Selasa depan masih kosong Ustaz ya. Iya.